Halo, selamat siang pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Pertanian DKI Jakarta melakukan pengecekan kesehatan seluruh hewan kurban di Jakarta. Satu persatu hewan kurban seperti kambing dan sapi dicek fisiknya dan diambil sampel darah untuk uji penyakit. Salah satu pusat penjualan hewan kurban yang diperiksa adalah kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sampel darah yang diambil petugas dicek di laboratorium dan hasilnya akan diketahui dalam 24 jam. Pada umumnya hewan kurban hanya terserang flu atau sakit mata. Dinas Pertanian dan Peternakan memastikan penyakit tersebut tidak berbahaya dan boleh dijadikan hewan kurban asalkan memenuhi persyaratan seperti jantan, usianya lebih dari 2 tahun dan dalam kondisi sehat. Lokasi penjualan hewan kurban yang telah lulus tes selanjutnya akan diberi stiker kesehatan oleh petugas. Pemirsa, berkurban di Hari Raya Idul Adha menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Namun hewan kurban yang akan Anda sembelih harus benar-benar sehat dan memenuhi persyaratan. Kambing-kambing ini begitu lahap memakan sampah di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Desa Landoh, Kecamatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah. Mereka berbaur menjadi satu dengan para pemulung yang juga berprofesi sebagai penggembala kambing. Jelang Hari Raya Kurban, para pemulung ini mengaku sudah mendapatkan pelanggan tetap untuk kambing-kambing yang memakan sampah ini. Harga kambing rata-rata Rp1 juta. Para pemulung ini yakin daging kambing gembalaannya aman dikonsumsi. Dagingnya bahaya nggak sih Pak dimakan? Daging? Iya. Enggak. Kan kita orang beli sudah memikir Bang, kalau itu kambing penyakitnya nggak berani. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat untuk mewaspadai hewan ternak pemakan sampah ini. Karena jika hewan-hewan ini terus memakan sampah dalam waktu yang lama, dikhawatirkan daging hewan ini tercemar logam berat berbahaya yang dapat menimbulkan kanker dan kerusakan ginjal. Sementara itu di Jakarta menjelang Hari Raya Idul Adha, Senin pagi Dinas Pertanian dan Peternakan DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek kesehatan seluruh hewan kurban di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain contoh darah, petugas juga memeriksa bobot hewan, kesehatan mata, kuku, dan anus untuk mengantisipasi penyakit menular dari hewan-hewan ini. Kita lihat mulai dari yang pertama kesehatannya, yang kedua adalah tidak cacat karena persyaratan hewan kurban itu tidak boleh cacat, kemudian yang ketiga tidak kurus, dan berikutnya adalah jantan, umumnya jantan. Bagi Anda yang akan membeli hewan kurban, periksa kembali calon hewan yang akan Anda jadikan kurban. Antara lain, nafsu makan yang bagus, memiliki kaki dan mata sehat, dan cukup umur. Tim kontributor RCTI melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. 6 hari menjelang Idul Adha, petugas Dinas Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta memeriksa hewan kurban di sejumlah tempat. Dan belum ditemukan penyakit berbahaya, namun sejumlah hewan didapati tengah sakit mata dan flu. Senin pagi, petugas Dinas Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta mengambil contoh darah hewan kurban yang dijual di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Contoh darah diambil untuk mengetahui ada tidaknya hewan yang terjangkit penyakit berbahaya seperti antraks. Hasilnya baru akan diketahui usai pemeriksaan di laboratorium. Selain memeriksa kondisi hewan kurban, petugas juga meminta surat keterangan kesehatan dari daerah asal hewan kurban. Sapi dan kambing yang dijual di Jakarta dan sekitarnya kebanyakan memang berasal dari luar kota. Dari pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan hewan kurban yang mengidap penyakit berbahaya. Hanya didapati hewan yang sedang terserang penyakit ringan seperti flu dan sakit mata. Ya, kebetulan setelah kita melakukan pemeriksaan secara seksama dari kambing dan sapi yang ada di daerah ini, kebetulan semua memenuhi syarat ya. Pemeriksaan hewan kurban seperti ini akan terus dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Selain menerjunkan ratusan personil dari Dinas Pertanian dan Peternakan, pemeriksaan juga akan melibatkan mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
Di Magelang, Jawa Tengah, petugas Dinas Peternakan dan Perikanan menemukan sejumlah kambing berpenyakit dari lapak penjual hewan kurban. Salah satunya adalah penyakit mulut dan mata yang bisa menular jika tidak cepat dilakukan pengobatan. Penyakit ini biasanya muncul akibat perubahan cuaca ataupun perpindahan lokasi yang berbeda kondisi cuacanya. Selain menemukan kambing berpenyakit, petugas juga mendapati kambing yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Tim reportase. Pemirsa, mendekati Hari Raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi, masyarakat Muslim mulai sibuk berburu hewan untuk dijadikan kurban. Pemerintah pun waspada mencegah dijualnya hewan kurban yang mengandung penyakit berbahaya. Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta misalnya hari ini melakukan pemeriksaan kesehatan hewan-hewan kurban yang ada di tempat-tempat penampungan. Pemeriksaan petugas pada hewan kurban diutamakan pada deteksi penyakit antraks, yang jika ditemukan maka hewannya akan langsung diisolir. Selain itu penyembelihan juga akan langsung dipantau. Bagi hewan yang sudah lolos pemeriksaan juga akan diberikan stiker khusus, tanda hewan tersebut sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Ada beberapa tips untuk mendapatkan hewan kurban yang baik dan memenuhi syarat, utamanya sesuai syariat Islam, baik menyangkut fisik maupun umur minimal hewan. Ada di tempat penampungan itu, di lokasi itu akan kita isolir. Kita isolir, tidak boleh dijual. Karena dikhawatirkan yang lainnya juga tertular. Dan kita lakukan observasi, kita lakukan pemeriksaan individual. Kalau memang masih bisa diobati. Kalau biasanya sih kalau antrak masih bisa diobati. Jawil mengimbau masyarakat yang akan berkurban agar penyembelihan hewan tidak dilakukan di sekolah-sekolah, mencegah tidak terdeteksinya bibit penyakit pada hewan. Erwin Saputra dan Waluyo Adi Susanto, Indosiar, Jakarta. Ratusan hewan kurban yang dijual di Jakarta hari ini diperiksa kesehatannya. Setelah lulus uji kesehatan, hewan yang dijual diberikan surat keterangan sehat dari Pemprov DKI Jakarta. Ratusan hewan kurban ini telah lulus uji kesehatan dari Dinas Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta setelah dilakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel darah dinyatakan sehat. Pemeriksaan dilakukan di seluruh tempat penampungan hewan kurban termasuk pengambilan darah untuk diperiksa di laboratorium dan telah memiliki sertifikasi sehat dari daerah asal hewan. Sementara itu guna menjaga lingkungan akibat kotoran sapi, pemilik akan membawa kotoran itu akan dibersihkan dan dibawa kembali untuk dijadikan pupuk. Di Jakarta terdapat 840 tempat penampungan hewan kurban dengan jumlah sapi mencapai 9.000 ekor dan kambing 37.000 ekor. Pemirsa, untuk mendapatkan hewan kurban yang baik tentu harus meneliti dengan cermat sebelum membelinya. Pemda DKI Jakarta bahkan mewajibkan semua hewan kurban yang dijual harus diperiksa kesehatan dan kelaikannya. Inilah hewan-hewan yang dijual pedagang, ditawarkan sebagai kurban bagi umat muslim yang membutuhkan. Yang layak dijadikan tentu tak hanya berbadan besar, tapi juga sehat, dalam arti bebas penyakit, tidak cacat fisik, dan memenuhi syarat umur. Tapi terbatasnya pemahaman masyarakat, tak jarang dimanfaatkan pedagang dengan tetap menjual hewan yang tidak memenuhi syarat standar kriteria tersebut. Itu sebabnya pemerintah melalui instansi terkait gencar memantau penjualan hewan kurban, seperti yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta Barat ini. Hewan yang telah diperiksa dan layak jual diberi sertifikat. Gigi kan harusnya gigi itu minimal kupak kedua ya, udah ganti 2 yang baru, yang udah gigi permanen, karena kalau selama itu gigi susu itu belum memenuhi persyaratan, jadi masih di bawah umur gitu. Iya. Sistem sertifikasi seperti ini tak hanya menguntungkan pembeli, tapi juga para pedagang, karena harga hewan mereka yang terjamin layak dan memenuhi standar jadi lebih tinggi. Karena yang periksa hewan ini siapa? Kan kita beli hewan kan sama Pak Haji yang punya. Itu hewannya kan kita bisa lihat bagus. Semua juga berguna. Ya, tapi kan garansi yang utamanya dari pemilik sapi. Dan hewannya ini dalam artian kata nggak ada penyakit, mulus. Itu udah garansi. Tentunya menguntungkan bagi saya. Tapi memang ini sapi ini dari kandang. Kami pelihara di Purwokerto
artinya sudah diawasi pengawasan dari kesehatan, dari dokter hewan. Dan rutin ini sapi sebelum yang masuk ke yang baru, itu 6 bulan sebelumnya masuk kandang, berubah kemarin. Karena ya nanti kalau ini ada sertifikat, kita penjualannya lebih mudah. Oh iya, ini aman dijual, seperti itu. Gitu. Ini sangat berguna sekali, Pak ya? Sangat berguna, karena membantulah untuk membantu kita itu ada. Menjelang Idul Adha, berjualan hewan kurban memang bak rezeki tahunan bagi para pedagangnya, karena harganya jauh lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Iwa Munandar dan Ahmad Susanto, Indosiar, Jakarta. Ya, masyarakat yang hendak membeli hewan kurban hendaklah terus berhati-hati. Di Magelang, Jawa Tengah, petugas yang melakukan sidak di pedagang menemukan hewan kurban yang dijual mengidap virus ORF, sejenis penyakit hewan berbahaya dan menular. Mengantisipasi dijualnya hewan kurban yang tidak layak dikonsumsi, pemerintah melalui aparatnya di daerah terus menggencarkan pengawasan, termasuk melakukan sidak ke tempat-tempat di mana hewan-hewan kurban dijual. Di Magelang, Jawa Tengah, petugas menemukan di antara yang dijual